Kita perlu belajar dari ulama-ulama terdahulu. Kenapa mereka sangat produktif? Kenapa beliau-beliau produktivitasnya sangat tinggi? Kata kuncinya adalah dalam hal pemanfaatan waktu. Bagi mereka tidak ada waktu yang mubadir. Bagi mereka 1 menit, 2 menit adalah sesuatu yang berharga. Kita lihat misalnya salah seorang ulama perintis ilmu tafsir yang bernama Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang menyusun kitab Tafsir At-Tabari. Beliau lahir tahun 223 Hijrah kalau tidak salah, dan berpulang ke rahmatullah tahun 310 Hijrah. Beliau berusia 87 tahun, dikarunia usia yang panjang. Selama hidupnya beliau menyusun kitab berbahasa Arab gundul, kitab kuning, berhasil menyusun 358.000 halaman. 358.000 halaman. Kalau dihitung-hitung, kita bagi per hari, kata para ulama, maka Imam At-Tabari ini setiap harinya berhasil menulis 14 halaman. Tulisan Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya kita lipatkan menjadi 3 kali lipat. Jadi kalau 1 halaman bahasa Arab, maka terjemahannya akan menjadi 3 lembar. Bayangkan, setiap hari 14 halaman. Imam Tabari 358.000. Misalnya kita lihat yang lainnya. Imam Ghazali, walaupun usianya hanya 55 tahun, ya, beliau menyusun kurang lebih 138 judul. Oleh para ulama dicoba dihitung, karena orang tua dulu itu selalu main matematik, selalu dianalisis, selalu dikaji, selalu diolah. Imam Ghazali setiap hari menulis kurang lebih 22 halaman. 22 halaman. Yang menjadi pertanyaan, seminggu sekali apakah kita pernah menulis 1 halaman? Nah, jawabannya tentunya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, rival Imam Ghazali yang namanya Imam Ibnu Rushd, ya, yang menyusun kitab Bidayatul Mujtahid, ya, yang juga menjadi lawan debat Imam Ghazali, menyusun kitab Tahafut At-Tahafut. Imam Ibnu Rushd dikatakan bahwa selama hidupnya beliau tidak menulis itu hanya 2 hari. Yang pertama, pada saat ayahandanya berpulang ke rahmatullah, dia mencoba menunjukkan ta'zimnya sehingga dia tidak nulis. Dan yang kedua, 1 hari Imam Ibnu Rushd tidak menulis, tidak menghasilkan karya tulis. Pada saat menikah, beliau menghendaki agar supaya istrinya tidak tersinggung karena kecintaan beliau kepada ilmu. Dia sangat toleran, dia sangat menghargai keberadaan istrinya, sehingga pada malam pengantin tidak beliau manfaatkan. Selama hidupnya hanya 2 hari. Nah, kemudian Imam Nawawi, imam yang kitab-kitabnya sering dijadikan standar bagi penganut madhab Syafi'i. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada kitab Al-Adhkar, ya. Puncak karangannya adalah Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau tidak salah kurang lebih 21 atau 22 juz, tebal-tebal. Saking cintanya kepada ilmu, saking menghargainya ilmu, beliau belum sempat menikah. Beliau menulis kitab
kitab per hari rata-rata sampai 30-40 lembar. Dan sengaja beliau mengambil posisi tidur di sebuah masjid yang dijadikan sekat ruangannya adalah kitab-kitab. Jadi beliau berada di antara kitab-kitab yang tersusun dengan rapi. Itulah Imam Nawawi, salah satu ulama yang dikenal kitab-kitabnya menjadi rujukan pengikut madhab Syafi'i. Dan yang terakhir, Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salah satu karyanya yang sekarang banyak digandrungi oleh orang Indonesia, terjemahan dari kitab Ruh tentang nyawa, ya. Dan juga salah satu kitabnya yang cukup terkenal, Zadul Ma'ad. Kitab ini beliau susun pada saat beliau sedang di atas kendaraan, sedang naik unta, sedang naik kuda. Jadi beliau kalau sedang naik unta, itu beliau menulis di atas unta itu, sehingga lahirlah kitab yang dikenal dengan sebutan Zadul Ma'ad. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah tatkala beliau sedang berada di atas kendaraan. Subhanallah, sedemikian rupa ulama-ulama kita menghargai dan memanfaatkan waktu secara optimal, semata-mata dalam rangka mencapai ridho Allah.